Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuatan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, pelindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung muda, yaitu 1. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia serta 32 Kepala Jaksa Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penetapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengadilan proses perkara dominus litis, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Perlu diketahui, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintahan dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksanaan kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Dikutip dari website resmi kejaksaan.co.id. Nah, teman-teman bisa kunjungi Biro Kepegawaian atau teman-teman bisa salin link yang ada di sini, yaitu https://biro.kejaksaan.co.id. Lalu teman-teman bisa ke pengumuman atau teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik atau download yang ada di sini. Nah, untuk pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2022, di mana untuk jabatan kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi yaitu sebanyak 229 formasi untuk kualifikasi profesi dokter dengan nama jabatan yaitu ahli pranata dokter. Kemudian untuk unit kerja penempatan di wilayah hukum yang ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk persyaratan pelamar, warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi sesuai batas usia
pada jabatan yang akan dilamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI ataupun Polri, atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan swasta atau karyawan BUMN. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau politik praktis, lalu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk kualifikasinya, pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan. Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan. Kemudian pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintahan. Kemudian tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik, khusus untuk laki-laki, dan mempunyai postur badan proporsional, body mass index atau BMI, 18-28 dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 155 cm dan untuk perempuan 150 cm, kecuali pelamar pada formasi disabilitas. Kemudian menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan TOEFL minimal 450 dan IELTS minimal 5. Kemudian untuk persyaratan khusus jabatan ahli kanata atau dokter, berusia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCISN BKN, telah memiliki ijazah sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki IPK serendah-rendahnya 3,0, berstatus sebagai ex-tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkal data database pada BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SIS-DMK Kesehatan Republik Indonesia paling lambat 1 April 2022. Kemudian memiliki surat tanda registrasi atau STR profesi yang masih berlaku, dan sedangkan surat STR internship tidak berlaku. Kemudian pengalaman yang dihitung masa kerja paling singkat 2 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani kepada Kepala Puskesmas bagi pelamar yang pengalaman kerja di Puskesmas, Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang di rumah sakit, pejabat pemerintahan tinggi Pranata bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit pekerjaan pejabat pemimpinan tinggi Pratama. Kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator, dan kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintahan atau yayasan. Selanjutnya teman-teman bisa kunjungi website yang ada di sini untuk melakukan pendaftaran online mulai dari 3 November 2022. Peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman tersebut. Pertama, surat lamaran yang diketik menggunakan komputer yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung RI di Jakarta. Formatnya yang ada di sini, teman-teman bisa klik link yang ada di sini, atau teman-teman bisa unduh postingan yang ada di Instagram atau @birokpek-kejaksaan dan ditandatangani dengan pena warna hitam dan diberi materai elektronik senilai Rp10.000. Kemudian KTP atau surat keterangan melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Kemudian pas foto 4x6,
berlatang belakang merah, surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh yang ada di sini. Kemudian surat pernyataan diri yang ditandatangani oleh pelamar sesuai format yang ada di sini. Kemudian surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai contoh sebagaimana yang dicantum pada lampiran ke ini. Lalu surat pernyataan diri yang telah ditandatangani oleh pelamar sebagai contoh format surat pernyataan diri dapat diunggah di website resmi yang ada di sini atau link unduhan disediakan pada postingan Biro Pek Kejaksaan. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya dari lembaga pemerintahan. Kemudian surat keterangan dokter dari rumah sakit, swasta maupun puskesmas lainnya. Kemudian scan ijazah asli atau legalisir, scan transkrip nilai akademik atau yang asli dengan IPK sesuai dengan persyaratan. Kemudian scan surat akreditasi perguruan tinggi atau cetakan tangkapan layar atau screenshot dari Badan PT. Teman-teman bisa klik link yang ada di sini untuk melihat akreditasi perguruan tinggi teman-teman. Kemudian scan sertifikat atau nilai TOEFL yang dipersyaratkan. Kemudian scan STR yang masih berlaku dengan ijazah sesuai profesi dalam satu file khusus formasi dokter. Kemudian surat keterangan pemilikan pengalaman yang dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun. Kemudian surat rekomendasi atau surat keterangan telah bekerja paling sedikit 3 tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala Unit Fasilitas Layanan Kesehatan instansi pemerintahan tempat pelamar bekerja saat ini. Kemudian SK penugasan bagi pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian surat rekomendasi atau keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Fasilitas Layanan Kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini. Dan khusus formasi disabilitas wajib menyertakan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasan dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Kemudian untuk tahapan seleksi pertama seleksi administrasi, lalu seleksi kompetensi menggunakan CAT yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan yang meliputi psikotes dan tes kejiwaan, lalu tes kesehatan. Nah, untuk waktu dan tahapan seleksi. Di sini untuk pengumuman seleksi 3-17 November 2022, seleksi pendaftaran 3-18 November 2022, pengumuman hasil seleksi 19-20 November 2022, masa sanggah 20-22 November 2022, jawab sanggah 20-23 November 2022, pengumuman pasca sanggah 24 November 2022, penjadwalan seleksi kompetensi 27-28 November 2022. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1 Desember 2022 sampai 15 Desember 2022. Kemudian pengumuman kelulusan 18-19 Desember 2022. Kemudian untuk masa sanggahnya 19-21 Desember 2022 dan jawab sanggahnya 19-23 Desember 2022. Kemudian untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah 26-27 Desember 2022. Lalu untuk pengisian DRH-NI P3K tanggal 28 Desember 2022 sampai 17 Januari 2023. Kemudian usul penetapan NI P3K 10 sampai 31 Januari 2023. Semoga teman-teman yang melamar P3K di Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga di tahun ini teman-teman bisa menjadi ASN Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2022. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.